Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, kita harus dapat memahami bahwa pemahaman daripada Elohim yang baik dan benar dari sudut pandang yang benar itu sangat penting sekali karena akan memperkaya kehidupan kita dengan luar biasa. Dan di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin, itu acak-acakan dan saling tidak pas satu sama lain. Dan kita wajib ingat bahwa rencana Bapak Yahweh telah dituangkan semuanya di dalam kitab Tanakh dan Brit Kadasa, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, yang menyingkapkan semua menggunakan ayat-ayat dan kode-kode rahasia. Dan itu menceritakan dari sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Itu sudah ada lengkap. Dengan luar biasa, tinggal kita menempatkan ayat-ayat, potongan-potongan ayat di posisi yang tepat, ya, posisi yang tepat sehingga tercipta satu gambaran yang sangat-sangat jelas dan tidak bertabrakan satu sama lain, ya, tidak boleh bertabrakan. Itu kuncinya. Time travel, melintasi waktu. Pengajaran ini adalah untuk melengkapi saudara-saudari sekalian untuk menggali daftar Elohim, memahami case by case, kasus per kasus, dan membongkar roh-roh jahat, jenis apa dan siasat apa yang tersembunyi atau menguasai manusia, supaya saudara dan saya sebagai manusia Elohim berkemenangan sampai kita terangkat di dalam peristiwa rapture. Misi utama kitab suci adalah penyelamatan manusia dari dosa yang telah jatuh dalam dosa dan kemudian ditingkatkan dari kemuliaan menuju kemuliaan. 2 Timotius 3, 16-17, semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Jadi ada targetnya sebenarnya. Start dari penyelamatan menuju kemuliaan. Dan hari ini kita sudah di fase yang ketiga dari 7 fase yang saya buat untuk memudahkan supaya kita bisa melihat, kita bicara di dalam fase apa. Ya, ada 7 fase dan kita sudah ada di fase yang ketiga. Kita masih tetap dalam kitab Kejadian, di mana kitab Kejadian ini membahas supaya kita dapat mengetahui mengapa kita di bumi yang model sekarang ini, mengetahui bahwa Bapak Yahweh telah membenahi bumi dan kemudian bumi kita berubah, dan kemudian mengetahui permulaan peradaban manusia dan mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Israel. Hari ini kita lebih banyak di poin nomor 4. Jangan pernah lupa bahwa mindset atau pengarang atau ya pengarang daripada kitab Kejadian ini adalah Bapak Yahweh sendiri, bukan mastermind, maksud saya mastermind. Di idenya itu adalah Bapak Yahweh, dan Moshe hanya disuruh untuk menulis, untuk didiktekan saja, ya, untuk didiktekan saja. Dia suruh mendikte apa yang Bapak Yahweh cerita kepada Moshe, ya, itu caranya. Baik, kita masuk di dalam session yang kedua dari menggali rahasia Elohim, menggali rahasia ilahi. Kita akan lihat ayat yang selanjutnya, yaitu di dalam Kejadian 15 ayat 7 sampai 12. Kita akan melihat kebenarannya. Silakan Brother Enoch untuk mulai membaca. Terima kasih. Kejadian 15 ayat 7. Dia berfirman, "Akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu untuk mewarisinya." 8. Ia menjawab, "Ya Tuhan Yahweh, dengan cara bagaimana aku akan mengetahui bahwa aku akan mewarisinya?" 9. Dia, yaitu Yahweh, berfirman kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berusia 3 tahun,
dan seekor kambing betina berusia 3 tahun, dan seekor domba jantan berusia 3 tahun, dan seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. 10. Dan ia mengambil semuanya itu baginya, dan membelah di tengah-tengahnya menjadi 2. Lalu ia meletakkan bagian yang satu berhadapan dengan yang lain, tetapi ia tidak membelah burung-burung. 11. Maka datanglah burung-burung pemangsa hingga pada daging binatang-binatang itu, dan Abram segera mengusirnya. 12. Ketika matahari mulai terbenam, maka Abram mengalami rasa kantuk, dan sungguh rasa takut terhadap kegelapan yang dahsyat meliputi Abram. Ya, ya, terima kasih. Kalau saudara belum mendengar pengajaran yang kemarin, saya harapkan karena ini sesi yang kedua, jadi saudara bisa mendengar sesi yang pertama, ya, supaya saudara dapat lengkap pengajaran daripada Fatsal 15 Kitab Bereshit atau Kejadian ini, ya. Jadi saudara bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Jadi siapa yang belum untuk mendengar, ya, saudara bisa kembali ke pelayan menorah Yosef Roy di YouTube, dan saudara bisa lihat di rahasia menggali rahasia ilahi, ya. Saudara lihat yang bagian pertama. Ya, kita akan lanjutkan. Kalau saudara lihat ayat-ayat ini, kita akan fokus di ayat yang karena kita sudah lihat ayat yang ke-7, ya, bahwa Bapak Yahweh berjanji yang akan mewarisi seluruh kekayaan daripada Abraham. Avram, yang namanya diganti menjadi Abraham, itu adalah anaknya, ya, bukan orang lain, bukan hambanya yang bernama Eliezer. Kita sudah bahas kemarin, dan hari ini kita akan lihat di ayat 8 dan 9. Dikatakan bahwa Avram menjawab, "Ya Tuhan Yahweh, dengan cara bagaimana aku akan mengetahui bahwa aku akan mewarisinya?" Ya, karena dia nggak punya anak nih, bukan nggak punya anak, belum punya anak, dan usianya sudah 80 sekian tahun. Nggak ada anak, belum ada anak. Ya, karena itu wajar dengan pertanyaan daripada Avram dikatakan kepada Bapak Yahweh, dikatakan, bagaimana aku bisa tahu, ya, bagaimana caranya aku tahu, ya, bahwa aku akan mewarisi, bagaimana, ya. Dan kemudian Elohim Yahweh dia bilang, ambil, ya, ambil bagiku, ya, seekor lembu betina dan seterusnya sampai burung merpati. Nah, kalau kita lihat ayat 8 dan 9, apa yang kita bisa gali dari conversation atau perbincangan antara Avram dan Tuhan Yahweh, Elohim Yahweh saat itu? Avram bertanya, bagaimana caranya? Dan kemudian Yahweh berfirman, ambil bagiku lembu betina dan kambing betina, domba jantan, burung tekukur, kemudian anak burung merpati. Ya, kira-kira apa yang kita bisa gali dari ayat 8 dan 9? Saya berikan sedikit kesempatan. Sister Vivi angkat tangan tadi. Silakan. Bapak Yahweh meneguhkan janjinya dengan mengikat perjanjian darah dengan Abraham. Oke. Ya, kita tampung dulu. Terima kasih. Silakan Prisco. Menurut saya sih ini soal kita harus memberi dulu baru kita menerima sesuatu. Begitu saja, Pak. Oke, terima kasih Prisco. Sister Welda. Ya, untuk dapat mengetahui kehendak Bapak Yahweh, jawaban Bapak Yahweh, kita harus mengorbankan. Yang pada saat itu pengorbanan yang dilakukan Abraham sesuai dengan perintah Bapak Yahweh adalah mengorbankan darah, mengorbankan binatang. Begitu, Pak. Ya, oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Bro Adi, terakhir. Ya, sama seperti Sister Welda, Pak. Pengorbanan, Pak. Harus ada yang dikorbankan terlebih dahulu. Ya, oke, terima kasih kalau gitu. Kita akan lihat jawaban saudara. Saudara perhatikan
apa yang dapat kita gali dari perbincangan antara Avram dan Yahweh, dan Elohim Yahweh? Di satu sisi Avram kepingin tahu, di satu sisi Elohim Yahweh mengatakan, ambil bagiku, ya, ambil betina dan selanjutnya sampai burung merpati. Sudah bisa lihat sendiri. Ya, apakah ini jawaban dari Yahweh? Sebetulnya bukan, atau belum. Jadi apa yang kita bisa gali di sini? Yang kita bisa gali di sini adalah prinsip pertukaran. Avram menghendaki sesuatu yang lebih dalam. Di ayat-ayat pertama dari Kejadian 15 dikatakan bahwa Elohim meneguhkan perjanjiannya. Ya. Dan saat itu Avram melihat satu realita bahwa dia nggak ada anak. Ya, saya nggak pakai kata tidak, saya nggak pakai kata belum. Yang jelas saat itu dia tidak ada anak, itu realitanya. Tapi janji Bapak Yahweh katakan bahwa kamu akan punya anak dari keturunanmu yang akan mewarisinya, bukan dari Eliezer. Nah, sebetulnya kalau sampai di situ Avram tidak bertanya lebih lanjut, maka kisah ini akan terhenti. Akan tetapi karena Avram tanya sama Elohim Yahweh, bagaimana caranya aku tahu. Nah, disinilah langkah Abraham itu, dia minta sesuatu yang lebih dalam. Karena hal itu, dia minta sesuatu yang lebih dalam, maka dari pihak Yahweh, dari pihak Elohim Yahweh, itu ada syaratnya, saudara. Ya, seperti yang kita lihat kemarin. Ya, dengan perumpamaan the hidden treasure of God. Ya. Kalau seseorang, ya, atau baca saja lebih baik supaya saudara lebih terbuka pikirannya. Itu dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Silakan Brother Enoch untuk dibaca kembali. Matius 13:44. Lagi pula, kerajaan Syamaim itu seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang, yang setelah menemukannya, seseorang memendamnya, dan oleh karena sukacitanya itu ia pergi dan menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia membeli ladang itu. 45. Lagi pula, kerajaan Syamaim itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara indah. 46. Yang setelah menemukan sebutir mutiara yang sangat mahal, sambil pergi dia menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia pun membelinya. Ya, terima kasih. Saya lihat di sini, Abraham minta sesuatu yang lebih dalam. Bapak Yahweh mau kasih, tapi untuk diberi dari Bapak Yahweh, maka prinsip ini harus berjalan. Prinsip ini harus berjalan, yaitu prinsip pertukaran bayar harga. Abraham minta. Kalau yang pertama, Abraham nggak minta. Tiba-tiba Bapak Yahweh datang dalam satu penglihatan dan dia menyatakan upahmu besar dan engkau akan terus. Saudara bisa lihat ayat-ayatnya sebelumnya dari pengajaran kemarin. Itu Bapak Yahweh sendiri, inisiatif Bapak Yahweh sendiri untuk ketemu dengan Abraham tanpa permintaan dari Abraham. Tapi yang kali ini Abraham minta. Saya bisa lihat dia minta lebih dalam. Dan Bapak Yahweh mengajari sesuatu, yaitu dengan prinsip bayar harga. Tapi seringkali, ya, pengajaran-pengajaran yang beredar sekarang, itu tidak mengajarkan prinsip bayar harga. Ya, karena termakan dengan satu prinsip, sudah diberi secara gratis. Nah, jadi gratisan, saudara. Ya. Jadi nggak ada usaha lagi dari pihak manusia. Padahal prinsipnya nggak demikian, saudara. Kalau saudara lihat, dari Kejadian sampai Wahyu, siapapun yang kepingin lebih, dapat lebih, itu harus bayar lebih, saudara. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin kita bahas mengenai upah. Masih ingat ya?
Yesua dalam Wahyu 22 katakan bahwa aku bawa upahku saat aku datang. Untuk apa? Membalas kepada setiap perbuatan, setiap pekerjaan. Itu sebetulnya sudah suatu prinsip bayar harga. Prinsip pertukaran bayar harga. Siapa sing kerja, ya dia dapat upah. Siapa yang tidak bekerja, ya tidak dapat upah. Rabi Saul juga mengatakan, siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Siapa menabur banyak, menuai banyak. Itu suatu prinsip, saudara. Tapi pengajar-pengajar di luar mengatakan kita dapat anugerah secara cuma-cuma. Dan itu semuanya diambil secara garis besar, cuma-cuma semua. Gratisan. So bisa lihat. Padahal harus ada harga yang dibayar. Ada harga, ada kualitas. Di sini dulu ada toko 99 sen. Semua harganya dulu 99 sen. Sebelum inflasi gede-gedean sekarang. Dulu semua masuk toko itu semua itu 99 sen. Semua. Mau anduk, mau ember, mau sotel, apa itu sotel? Mau apa itu tempat penggorengan, mau apa saja 99 sen. Saat itu mungkin kurs Indonesia sekitar 13 ribuan. Semua harganya 13-14 ribu. Semua. Mau kaos kaki, mau sendok, mau garpu, semua. Ya, harganya 99 sen. Tapi ingat, harga menentukan kualitas. Begitu sekali dipakai, ya banyak yang putus, begitu saudara ya. Tapi kalau harganya lebih mahal, maka kualitas barang itu yang kita dapat juga lebih baik, begitu. Dunia saja tahu akan prinsip itu. Tapi aneh, di dalam alam spiritual, setan bergerak dengan tipu daya. Semua gratisan. Karena apa? Karena setan tidak mau saudara tumbuh. Setan mau tetap saudara kerdil. Saudara tetap mau dibuat supaya tidak berakar, bertumbuh, berbuah. Itu yang ditakuti setan. Setan takut sekali kalau sampai saudara jadi betul-betul dewasa dan dia berperang melawan setan. Habis rencananya. Karena itu dia pakai sistem gratisan itu, saudara. Dia tidak ingin saudara berakar, bertumbuh, berbuah. Dia tidak ingin saudara pakai selengkap senjata Elohim. Karena kalau saudara pakai selengkap senjata Elohim, maka saudara akan bertempur melawan siapa? Penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat di udara, melawan setan-setan dari segala tingkatan. Itu menghalang-halangi cara setan bekerja. Karena itu setan mengaburkan pikiran anak-anak Elohim, anak-anak Bapa Yahweh, untuk tidak mengerti akan prinsip ini. Sehingga mereka tidak bisa berbuah. Ya. Mereka tetap kanak-kanak, mereka tetap kerdil. Mereka tidak punya pemikiran yang lengkap akan Davar Elohim. Karena dia tahu, saudara jadi dewasa, bertumbuh, kuat, pakai selengkap senjata Elohim, kalah setan. Kalah setan. Setan ingin saudara tetap kanak-kanak supaya dapat selalu ditipu, dikasih permen saja, dikasih candy saja. Sudah, mainan saja, mainan aja dengan kerohanianmu yang kerdil itu. Gak usah tumbuh. Puter-puter di situ saja. Di situ aman setan. Karena lihat, ini bukan orang yang berbahaya. Tapi kalau saudara pakai selengkap senjata Elohim, saudara mengerti panggilan Bapak Yahweh dalam Yeshua Mashiach atas kehidupan saudara masing-masing. Wah, gemeter setan. Dia pakai cara yang lain. Karena dia tahu, nggak gampang mengalahkan orang-orang yang dewasa rohani. Tapi untuk menjadi dewasa rohani harus lewat prinsip ini.
Karena itu setan selalu menutupi prinsip ini. Dia nggak mau saudara bayar harga. Saudara bisa lihat, dia mau tetap setan mau supaya saudara tetap ada di comfort zone, zona nyaman, bukan zona pertempuran. Kalah setan kalau di zona pertempuran, dia pasti kalah. Saya bisa lihat di sini. Tapi banyak, lihat saja, banyak sekali yang ditipu. Tidak mau bayar harga, tidak mau lebih dalam lagi untuk mengenal kebenaran Dafar Elohim. Maunya tetap di dalam nama yang lama, pakai sesembahan lama, Allah dan Yesus. Ingat, hari-hari ini adalah hari-hari pembukaan segala sesuatu. Abraham, Ishak, Yakov tidak pernah menyembah Allah. Tidak pernah. Mereka menyembah Yahweh. Dan Yeshua itu adalah dari orang Ibrani, bukan Yunani. Kalau hal yang sederhana ini saja saudara tidak bisa terima, bagaimana saudara bisa dipercaya dan bagaimana saudara bisa mengalahkan kekuatan roh jahat? Jawabannya cuma satu. Tidak mungkin. Saudara bisa lihat? Avram ingin tahu lebih dalam. Bapaknya mengatakan, sediakan bagiku. Sediakan bagiku. Disediakan enggak bagi Bapak Yahweh? Ya, disediakan. Tapi apakah cuma disediakan begitu saja? Oh tidak, saudara. Kita lihat yang lebih dalam. Tidak. Kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Avram. Sebetulnya itulah perintah daripada Yahweh Elohim. Ayat yang ke-10, Kejadian 15. Silakan Brother Enoch. Ya oke, saya bacakan. Kejadian 15 ayat 10. Dan ia mengambil semuanya itu baginya, bagi Yahweh. Ia itu adalah Avram. Avram mengambil semuanya itu bagi Yahweh dan membelah di tengah-tengahnya menjadi dua, lalu ia meletakkan bagian yang satu berhadapan dengan yang lain, tetapi ia tidak membelah burung-burung. So bisa lihat bagaimana persiapan korban. Jadi korban itu dibelah jadi dua. Setelah dibelah jadi dua, dihadapkan satu sama lain. Saya bisa lihat. Jadi kira-kira gambarannya memang rada sulit saudara untuk nyari gambar ini. Tapi kira-kira gambarnya seperti apa yang saudara lihat. Jadi kepala itu dibelah jadi dua persis di tengah gitu maksudnya ya. Kemudian kalau sapi ya atau lembu ya, kemudian dibelah juga ada dada kanan dan dada kiri. So, bisa lihat kaki kanan dan kaki kiri. Ya, jadi satu sisi itu ada sisi kanan dan sisi kiri, itu maksudnya. Seperti itu kira-kira. Saudara bayangkan, lembu di-split, dibelah jadi dua. Kemudian tadi ada apa lagi selain lembu? Kambing, ya, di-split juga jadi dua. Kira-kira seperti itu, saudara. Domba, Pak. Domba, di split, ya. Enak bahasa Inggrisnya split, Indonesia rodok susah, ya. Dibelah begitu ya, dibelah jadi dua. Saudara bayangkan, kalau saudara perhatikan model seperti ini sebetulnya agak aneh, berarti. Anehnya kenapa? Kalau persembahan yang biasa, itu seperti gambar yang di sebelah kiri atas. Ya, itu contoh seperti Avram mempersembahkan korban, membangun mezbah. Mezbahnya modelnya ditumpuk-tumpuk batunya gitu ya. Kemudian dikasih kayu, kemudian korbannya ditaruh di atasnya. Biasanya isi perut dibuang dulu. Ya, isi perut dibuang dulu. Itu biasanya. Ya, dibuang, dibersihkan, dan kemudian
dikorbankan daging dan lemaknya. Itu caranya begitu. Tapi permintaan Yahweh kali ini itu cukup ekstrim, aneh, dan unusual bahasa Inggrisnya. Tidak umum. Kenapa? Caranya itu loh, lihat saudara ya. Dibelah jadi dua, kemudian harus dihadapkan satu sama lain, saudara. Aneh kan? Mungkin saudara bisa lihat kira-kira modelnya seperti yang sebelah kanan ya, di split ya, dibelah jadi dua kanan kiri, seperti itu kira-kira. Tapi posisinya kurang bagus sih, karena nggak dihadapkan satu sama lain, yang sebelah kanan bawah ya, gambarnya. Ini agak sulit ya gambarnya, saudara. Ya, kira-kira seperti itu. Saudara bisa lihat, korban yang dilakukan Abraham itu nggak seperti yang dari leluhur-leluhurnya yang dia ajarkan. Dari Habel sampai Noah, sampai terus sampai Abraham, yang biasa dia lakukan itu membangun mezbah, kemudian membangun mezbah dari batu, kemudian kasih kayu, kemudian dibakar korbannya di atasnya. Tapi sebelumnya isi perutnya dibersihkan terlebih dahulu. Ya, tapi kali ini coba bayangkan, itu beda sekali. Ya. Korban yang dilakukan tidak umum, unusual, aneh, unik, tetapi tidak keluar konteks. Nggak keluar konteks. So, perhatikan, bagaimana kita tahu tidak keluar konteks? Jelas, apa yang diminta Bapak Yahweh apa? Lembu betina, kambing betina, domba jantan, burung tekukur, anak burung merpati. Elohim Yahweh tidak minta yang dikorban itu singa, beruang, macan, serigala. Enggak loh. Enggak keluar konteks. Dan uniknya, korban-korban yang dibelah ini tidak ditaruh di atas mezbah batu. Tidak, saudara. Ini aneh. Saudara coba pikirkan, bayangkan. Nggak disuruh bangun mezbah, cuma disuruh belah begitu aja. Dan dihadapkan satu sama lain. Sudah cuman itu saja. Kalau saudara perhatikan di sini, dua hal. Yang pertama, korban yang unusual, yang tidak umum, yang aneh dan unik. Tetapi tidak keluar konteks. Nggak keluar konteks. Buat kita cukup aneh. Buat Abraham juga cukup aneh saat itu. Tapi karena ini permintaan Bapak Yahweh dan tidak keluar konteks, ikutin saja. Kan Abraham dia minta, aku kepingin tahu lebih dalam. Saya bisa lihat beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba Ruah Yahweh Elohim mendorong angel untuk menyanyikan lagu. 2 lagu. Nggak lama setelah itu ada apa? Ada konflik meledak sedikit, konflik kecil-kecilan. Ini nggak keluar konteks. Kita tidak menyembah Yesus. Kita tetap menyembah Yeshua. Saya bisa lihat, kita tidak keluar konteks, tapi udah ribut. Ini nggak bisa dibawa lebih dalam gitu loh. Saya bisa lihat, kalau keluar konteks itu masalah. Kalau sampai bapaknya mengatakan ambil serigala dan korbankan, nah, itu keluar konteks, itu ngawur. Oh, kita nggak nyembah Allah kok. Kita tetap menyembah Elohim Yahweh. Kita juga tidak menyembah Yesus. Karena kita sudah tahu kebenarannya, karena masa ini adalah masa pemulihan segala sesuatu, kita tetap menyembah Yeshua HaMashiach. Tapi saat itu ada dorongan, Ruah Yahweh Elohim mendorong untuk menyanyikan lagu. Dan saat lagu itu diciptakan, pengajaran pendalaman seperti hari ini, saya yakin belum seramai hari ini. Jadi pengertian saat itu masih hanya terbatas. Kita sudah belajar banyak kemarin dan melalui pengajaran
keselamatan ya. Apa itu? Rahasia keselamatan kalau nggak salah ya. Misteri keselamatan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Misteri keselamatan. Kita nggak keluar konteks. Tapi udah ribut, saudara. Kenapa? Ya, karena nggak mau dibawa ke dalam satu kedewasaan yang lebih lagi. Dan saat itu saya juga bertanya, ada nggak yang sampai hari ini tetap pakai LAI? Saya pakai LAI. Saya pakai LAI, Pak. Saya pakai New King James. Saya pakai Derby. Kadang-kadang saya juga pakai terjemahan lama saya pakai. Tapi apakah saya menyembah nama yang ada di dalam LAI? Ya tidak. Saya bisa lihat. Apakah saya pakai sesembahan yang disembah King James? Maksud saya nama yang ada di dalam King James. Jesus Christ. Ya tidak tuh. Karena kan kita sudah mengerti. Karena kita sudah diperlengkapi. Karena kita sudah memahami. Kita tidak lagi pakai nama itu buat kita. Karena kita sudah masuk di level pemahaman kedewasaan. So bisa lihat. Ini loh, unusual. Yang tidak umum tapi tidak keluar konteks. So bisa lihat. Ya memang sangat disayangkan sehingga ya terjadi komplain seperti itu. Tapi sebenarnya dari sini kita bisa melihat dari peristiwa ini. Apa yang dilakukan oleh Abraham ini nggak pernah lagi loh dilakukan oleh siapapun. Dan sebelumnya juga nggak pernah loh seperti itu. Tapi hanya khusus saat Abraham. Dan karena Abraham mau ditingkatkan levelnya. Karena dia kepingin tahu lebih dalam. So bisa lihat. Dan yang minta Bapak Yahweh sendiri. Sediakan bagiku. Saya ingin saudara, saya tidak siapkan ayatnya. Coba saudara buka di 1 Tawarikh 4 ayat 10. 1 Tawarikh 4 ayat 10. Mau dibaca Pak Yosef? Enggak usah. Di dalam 1 Tawarikh 4 ayat 10 itu ada lagunya enggak? Ada. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itu lagunya seperti itu. Saya bisa lihat. Saudara nyanyiin lagu itu, saudara berpikir aku tidak akan menyanyikan lagu itu karena penciptanya menyembah Yesus. Apakah saudara berpikir itu? Atau saudara bernyanyi seperti itu karena itu dikutip dari Tanak, yaitu 1 Tawarikh 4 ayat 10. Pilihan saudara. Coba saudara pikir ini satu case yang akan men-challenge kedewasaan saudara. Ini satu contoh yang paling sederhana saudara. Ayat ini full 100% dari Tanak 1 Tawarikh 4 ayat 10. Itu lagunya. Kiranya ya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu terjemahannya dari Tanak ke Indonesia persis seperti itu. Jadi pertanyaannya cuma dua buat saudara. Oh, aku tidak mau nyanyi. Karena si pencipta lagu dan penyanyinya itu menyembah Yesus. Saya bisa lihat. Atau saya tetap menyanyikan. Saya nggak peduli. Karena saat itu pengarangnya pun juga tidak punya pemahaman mengenai Yeshua. Mungkin belum ada pemahaman. Minimal.
Tapi nyanyian itu menggunakan ayat dari perikop 1 Tawarik 4 ayat 10. Kita bisa lihat, unusual. Kita harus bisa paham akan hal ini. Seperti ya, kalau saudara perhatikan, saya mengucapkan doa saat kita makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, saya menggunakan LAI, saudara. Karena kata-katanya itu lebih gampang untuk diterima, terjemahannya itu. Tapi kan saya tidak menyembah nama yang ada di dalam LAI, begitu. Saya bisa paham. Ya, inilah sebuah tingkat kedewasaan. Saya juga pakai Alkitab Aramaik. Kalau Aramaik itu dia pakai Maria, itu Yahweh. Dan Eshu, itu Yeshua. Nggak cocok kan, tapi mirip. Saya bisa lihat. Saya pakai. Saya bisa lihat. Ini kita harus bisa masuk di dalam level seperti itu. Dan disitulah Roh Yahweh Elohim akan bekerja terus mendewasakan hidup saudara. Jadi tidak keluar konteks ya. Yang penting kan tidak keluar konteks. Saudara. Karena kita sudah tahu prinsip-prinsip kebenaran daftar Elohim. Ya. Jadi kita bisa paham dalam hal itu. Nah, yang selanjutnya. Ayatnya ke-11 dan 12. Kita akan baca. Ya, silakan. Kejadian 15 ayat 11. Maka datanglah burung-burung pemangsa hingga pada daging binatang-binatang itu, dan Abram segera mengusirnya. 12. Ketika matahari mulai terbenam, maka Abram mengalami rasa kantuk, dan sungguh rasa takut terhadap gelapan yang dahsyat meliputi Abram. Ya, terima kasih. Jadi, kalau kita lihat di dalam ayat 15, pertamanya itu malam, saudara. Startnya itu malam. Karena apa? Karena pengajaran kemarin kan kita sudah lihat bahwa Avram diajak keluar oleh Elohim Yahweh untuk melihat bintang. Itu kan kemarin ya. Betul ya? Lihat bintang, nah itu kan malam. Nggak mungkin lihat bintang pada siang hari, ya bintang apa? Ya kan? Bintang 7 kali ya, jamu. Jadi, saat itu Avram dibawa oleh Elohim Yahweh malam, dan kemudian percakapannya itu lama, saudara, ternyata. Tapi yang ditulis intinya itu hanya ya Fatsal 15 itu. Dan itu terjadi sampai pagi hari, saudara. Dan saat pagi hari Avram minta, bagaimana aku tahu? Dan kemudian dijawab oleh Elohim Yahweh, sediakan bagiku. Nah, setelah itu Avram ya menyiapkan persembahannya, atau mungkin bisa jadi saat malam itu. Ya, karena terus terang motong lembu, kambing, domba dibelah jadi 2. Itu kan setengah mati, saudara. Ya kan? Nggak seperti motong wortel begitu, saudara ya. Ambil pisau, potong wortel, cop, selesai potong semua kan. Nggak seperti itu kan. Bayangin, saudara, lembu segitu gedenya disuruh membelah jadi 2 presisi 50%, 50%. Itu kan nggak gampang, saudara. Ya. Saya pernah motong tulangnya ikan tuna, itu setengah mati, saudara. Ya, kerasnya itu luar biasa ikan tuna itu. Tulangnya. Itu baru ikan. Nah, ini kepalanya sapi dibelah jadi, kepalanya lembu, domba, kambing dibelah jadi 2. Pantas bisa seharian, saudara. Setelah dibelah, ditaruh sedemikian rupa, dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah normal, saudara. Burung-burung buas pada berdatangan. Normal kan? Iya loh, ya kelihatan bangkai, ya kelihatan sesuatu, bukan bangkai ya, mungkin masih belum bangkai ya, tapi kelihatan daging segar begitu. Burung buas pada datang berebutan. Dan kita baca tadi di mana Avram mengusirnya, ya, mengusir burung-burung itu. Nah,
Menurut saudara, ayat ini maknanya apa? Apakah semacam ada godaan-godaan itu yang kalau burung-burung buas itu? Goda-godaan. Oke, kita tampung dulu. Terima kasih, Prisco. Ada lagi? Maknanya apa ya? Sistem Maya. Mungkin ada peperangan dengan melawan setan, Pak. Peperangan melawan setan. Oke, ya kita tampung. Sister Belda. Eh, Ketika kita melakukan pengorbanan itu, Pak, jual beli itu kepada Bapak Yahweh, Satan tidak senang, Pak. Ketika kita menggali firman Bapak Yahweh, Satan tidak senang dan Satan ingin mencurinya, begitu, Pak. Tidak senang mencuri. Oke, kita tampung. Silakan, Sister Julinda. Peperangan rohani dan juga penaburan penaburan ataupun doa-doa kita, penyembahan kita kepada Bapa Yahweh yang direbut oleh si Satan. Demikian, Pak. Oke, ya kita tampung. Dua lagi, Ibu Eli. Kalau menurut saya, Pak, itu selain daripada peperangan melawan kuasa jahat, Abraham diberikan diuji suatu kesabarannya, Bapak, karena itu harus bayar harga semuanya. Oke, ya. Kita tampung semua. Sister Ibu Sinta, terakhir. Ya Pak, pada saat kita melakukan pengorbanan itu banyak sekali tantangan ya, banyak sekali peperangan, dan pada saat kita melakukan pengorbanan apa yang Bapak Yahweh mau itu banyak sekali godaan-godaan. Terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih. Ini kita tampung semua jawaban-jawabannya. Soal perhatikan. Burung itu kalau malam itu dia jadi buta. Itu rata-rata. Rata-rata unggas. Rata-rata loh ya saya bilang ya. Saya nggak tahu burung hantu ya. Ya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu rata-rata burung itu kalau malam itu tidak terbang. Yang terbang kelelawar dan burung hantu. Ya. Karena apa? Karena mereka itu tidak tajam, tidak melihat. Dan dikatakan di sini bahwa burung-burung pemangsa itu mencoba datang dan coba hinggap pada daging binatang itu. Saya yakin burungnya bukan satu, saudara. Ini bisa puluhan, saudara. Lawan satu orang yaitu Avram, dan dia coba mengusir supaya korban yang diminta Bapak Yahweh itu tidak dimakan oleh burung. Ya harus usir. Dan saudara bisa ngerti, lamanya matahari terbit sampai matahari terbenam, itu kira-kira 12 jam, saudara. Anggaplah 12 jam, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ya, jadi setelah Abraham, malamnya kan ketemu sama Bapak Yahweh. Nggak tidur, saudara. Dan kemudian dia ditugasi untuk membelah kambing, domba, sapi, lembu. Ya, dan kemudian setelah membelah, dia harus berusaha supaya burung-burung itu tidak memakan korban yang dipersembahkan. Bayangin, saudara. Dia sport seharian penuh tanpa tidur semalamnya. Ya, sampai betul-betul dijaga persembahannya supaya tidak dimakan burung. Sudah bisa lihat, sudah bisa bayangkan. Ya, dia lari kanan, lari kiri, pontang-panting, ngusir burung-burung itu supaya dia tidak hinggap. Ya, ada yang hinggap langsung cepat-cepat diusir supaya dia tidak sempat mengambil daging-dagingnya. Dan sampai apa? Sampai matahari terbenam. Jelas, ayat 12 dikatakan ketika matahari mulai terbenam, Abraham ngantuk, ya pasti ya seharian sudah olahraga. Ngusir burung-burung seperti itu. Saudara tahu kalau burung pemangsa itu kecepatannya itu luar biasa, saudara. Dan dia harus bekerja lebih cepat lagi untuk mengusir burung-burung itu. Kita bisa lihat di sini. Dia tidak ingin korban persembahannya yang diminta oleh Elohim Yahweh dicuri oleh burung-burung. Dan kita tahu burung-burung itu representasi dari Satan. Dia tidak ingin korbannya itu cacat. Dia tidak ingin korbannya itu dicuri. Dia ingin utuh mempersembahkan kepada Elohim Yahweh. Karena dia ingin berkat penaburannya itu tidak sia-sia.
Ya, kalau saudara memberikan penaburan kepada Bapak Yahweh, saudara jaga penaburan saudara. Saudara jaga hati saudara. Saudara jaga sikap saudara. Supaya apa yang saudara tabur itu tidak dicuri setan. Saudara harus punya motif yang benar saat saudara menabur. Saya berikan ayat. Matius 6 ayat 1, 5, dan 16. Silakan Brother Eno. Matius 6 ayat 1. Perhatikanlah sedekahmu, supaya jangan melakukannya di hadapan manusia, sehingga dilihat oleh mereka. Dan jika tidak, kamu tidak memperoleh pahala di hadapan Bapamu yang di Syamaim. 5. Dan ketika engkau berdoa, janganlah menjadi seperti orang-orang munafik, karena mereka suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga, dan di sudut-sudut jalan raya, sehingga mereka terlihat oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa mereka telah menerima pahalanya. 16. Dan ketika kamu berpuasa, janganlah menjadi seperti orang-orang munafik yang muram, karena mereka mengubah air mukanya sehingga mereka terlihat sedang berpuasa oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa mereka sedang menerima pahalanya. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, yang saudara jaga itu banyak, saudara. Ada beberapa yang harus kita perhatikan, motivasimu. Jelas dikatakan, kalau kamu kasih sedekah, kalau kamu berdoa, kamu berpuasa, kamu melakukan sesuatu penaburan, jangan kamu pamer. Kalau kamu pamer, Elohim sudah mengatakan, Yeshua mengatakan, kamu sudah menerima pahalanya. Karena orang lain akan memberikan apa? Ujian, Pak. Ujian, Pak. Yang tepat, yaitu tepat juga. Yang paling mungkin yang menjadi lebih tepat adalah karena orang lain memberikan cicak buat saudara. Saudara tahu cicak? Hebat. Ada cecaknya kan? Gitu. Saya bisa lihat dikasih cecak saudara. Yaitu pahalamu cecak itu saudara. Di Amerika nggak ada cecak, di Indonesia cecak. Ada banyak. Wah. Wow, hebat. Yaitu pahalanya yaitu ini angin keploan. Saya bisa lihat motivasimu akan tercuri oleh setan kalau tidak dijaga. Kalau tidak dijaga, apa pahalamu? Siapa yang saudara taburkan? Itu harus perhatikan baik-baik. So, melakukan sesuatu untuk Elohim, jangan punya niatan supaya orang tahu dan orang memuji saudara. Hilang habis, saudara. Nanti hitung-hitungan di Syamaim, saudara tanya, loh saya sudah melakukan untuk Elohim. Untuk Bapak Yahweh, untuk Yeshua, mana pahalanya? Diputar kembali. Ini kamu sudah dapat di dunia, kamu sudah menerima pujian dari si A, si B, dapat penghargaan. Saudara bisa lihat? Hilang, habis. Karena nggak dijaga. Setan-setan ambil daging-daging persembahanmu di hadapan Bapak Yahweh. Saya bisa paham di sini. Harus dijaga. Saya berikan ayat yang berikutnya supaya juga ada pemahaman. Yaitu di dalam 1 Korintus 3, 12, 15. 1 Korintus 3 ayat 12. Dan jika di atas fondasi ini seseorang membangun emas, perak, batu-batu berharga, kayu, rumput, jerami, 13, tiap-tiap pekerjaan akan menjadi nyata, karena hari itu akan membuatnya jelas, sebab ia akan disingkapkan oleh api,
dan api akan membuktikan pekerjaan masing-masing, apapun macamnya itu. 14. Jika pekerjaan seseorang yang telah dia bangun itu bertahan, dia akan menerima upah. 15. Jika pekerjaan seseorang terbakar habis, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan sedemikian rupa, namun seperti melewati api. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat? Karena motivasi yang tidak dijaga, maka dia akan menderita kerugian, seperti terbakar pekerjaannya. Selamat, selamat, masih selamat. Untung-untung masih selamat. Tapi rugi. Kenapa rugi? Karena hilang upahnya, hilang rewards-nya, hilang. Dia punya upah, penaburan pahala. Dan ini berdampak sampai kekekalan. So bisa lihat. Nah ini tapi sulit ya, saya bilang ya. Saya kasih tahu ini sulit bagi orang yang suka puji. Yang punya ego tinggi, wah angelnya setengah mati, saudara. Sulitnya setengah mati. Mengapa engkau tidak menghargai saya? Wah itu repot lah. Kalau saudara sering mengucapkan kalimat itu, saudara lebih baik bertobat ya. Mengapa saya tidak dihargai? Aduh. Berarti saudara mengharapkan penghargaan dari manusia dan tidak mencari kemuliaan Elohim. Ya, orang yang seperti itu biasanya upahnya sering hangus. Karena kepingin selalu dipuji. Karena ingin selalu dilihat orang. Bukankah tadi dikatakan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu? Itu maksudnya apa? Ya kita nggak mungkin loh, itu arti level itu nggak mungkin loh. Itu arti apa itu namanya? Arti jasmaniah. Kita kasih tangan kanan, memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak bisa melihat atau tahu, kan nggak mungkin satu tubuh kok. Tapi itu sebetulnya artinya lebih dalam, yaitu jangan ingin pujian. Sulit bagi orang yang sombong. Orang sombong itu ada dua jenis loh, saudara harus tahu. Ya, sombong yang terbuka sama sombong yang terbenam. Itu saudara ngerti ya? Oh nggak apa-apa. Dalam hati ngomongnya lu nggak tahu siapa gua gitu lah. Itu juga sombong sama aja. Gitu. Ya kan? Itu yang sombong yang terselubung. Jadi saudara paham di situ ya. Hati-hati saudara ya. Yes. Jadi sangat hati-hati dengan apa yang saudara korbankan. Supaya saudara tidak mengalami kerugian. Nah ini efeknya itu jangka panjang loh saudara. Bukan soal jangka panjang, ini kekekalan ini. Ya, kekekalan ini. Kalau sudah hangus, habis, ya sudah. Saudara lihat ayat 12. Jika di atas fondasi ini seorang membangun emas, ya, perak, batu berharga, kayu, rumput, jerami. Tiap-tiap ayat 13, pekerjaan akan menjadi nyata. Dan dijelaskan ayat 13, sebab ia akan disingkapkan oleh api. Semuanya itu maksudnya akan diuji oleh api untuk membuktikan ini pekerjaannya ini motivasinya benar atau tidak gitu. Kalau emas dimasukkan api lebih murni, perak juga, batu berharga juga tidak bergerak, saudara. Tapi kalau kayu, rumput, jerami berubah fisik jadi arang. Kayu jadi arang, rumput jadi arang, jerami jadi arang, hitam semua. Saudara bisa lihat. Jadi hati-hati terhadap motivasi. Ya, coba cek. Jangan juga ada spirit ya, ambisi yang keliru. Itu juga mengerikan. Karena apa? Di balik spirit ambisi itu ada spirit
yang minta haus akan puji-pujian. Spirit, dan juga keponakannya namanya spirit kesombongan. Ya, itu jadi satu grup family spiritnya itu. Minta diakui. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan spirit itu. Dan ini sebetulnya level cukup tinggi, saudara. Ini lebih tinggi dari level orang kesurupan. Ini lebih tinggi dari level orang yang pengajar-pengajar palsu. Ya, ini lebih tinggi dari spirit agama. Motivasi. Tipis sekali, tidak kelihatan, saudara. Yang bisa membuktikan itu adalah waktu. Itu sulitnya di situ, saudara. Hari ini mungkin masih sehat dan normal. Hari ini, karena belum terungkap motivasinya itu tidak kelihatan. Tapi akan kelihatan nantinya. Banyak yang terkecoh di sini. Banyak yang terkecoh. Karena nggak kelihatan, saudara. Tapi pada saatnya akan kelihatan. Ternyata motivasinya spirit, apa itu namanya, ingin puji, spirit arogan, spirit ingin diakui, ingin dihargai, spirit ambisi yang salah. Kelihatan, saudara. Akan kelihatan. Dan ini level, kan tadi saya sudah ungkapkan berulang-ulang. Nah, kita akan melihat pelajaran time travel ini untuk melihat roh-roh yang bersembunyi. Jenis-jenis roh-roh jahat, apa yang bersembunyi. Ini di sini, saudara. Dan puji Bapak Yahweh, saya dengan Ibu Adasa Fangfang juga, terutama Ibu Adasa Fangfang, sering diperlihatkan hal ini. Saya pernah sampaikan kapan hari, kita pernah ke satu gereja, dan Ibu Adasa Fangfang tiba-tiba dia bilang, itu siapa itu yang, karena saat itu lagi persembahan ya, kemudian dia tanya sama saya, itu siapa itu yang bawa kantong kolektor itu? Saya enggak kenal, cuman saya tahu gitu aja. Oh, itu bendaharanya itu. Saya bilang gitu. Dan Ibu Adasa Fangfang bilang saat itu, dia akan melawan pendetanya. Terus saya bilang, kabur aja. Jangan ngomong kayak gitu. Bikin masalah besar nanti. Dan dasar saya kan masih belajar, saudara. Tapi Ibu Adasa bilang, satu kali nanti. Dan saudara tahu, sekitar 3-4 tahun kemudian terjadi. 3-4 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudara. Tapi terjadi, saat itu terjadi. Betul terjadi. Motivasi ini loh, nggak kelihatan, saudara. Hari ini, saudara, cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Tapi hati-hati, kalau ada motivasi yang salah, itu akan terbuka, akan terbongkar. Apa motivasimu? Akan kelihatan. Hati-hati, saudara. Itu hanya satu cerita yang saya cuplik dari Ibu Adasa Fangfang. Masih ada beberapa lagi, ada banyak lagi. Sekian tahun kemudian terbongkar, sekian tahun kemudian terbongkar, sekian tahun kemudian kelihatan siapa dia, kelihatan. Dikasih waktu, kasih pelayanan, tidak berubah. Dikasih waktu, saat itu kelihatannya masih baik, manis, genah. Tahu genah itu apa? Baik ya, seperti itu ya. Tapi motivasinya ruah Yahweh Elohim bukakan. Karena ruah Yahweh Elohim mau membersihkan. Sudah bisa lihat. Lewat apa? Banyak, saudara. Kadang-kadang lewat hal-hal yang sepele. Salah ngomong, prasangka buruk, kira-kira. Seperti itu, saudara. Itu kan sepele, saudara ya. Salah pengertian. Kadang-kadang terus terang aja, saudara ya.
Text message itu sering bawa orang bingung, saudara. Saya juga sering bingung kok terima text message. Ya, apalagi yang disingkat-singkat itu, waktu paling susah saya. Ya kan? SBG, terus KTY katanya, gitu atau macam-macam seperti itu bikin saya pusing, saudara. Ya, karena itu kalau saudara perhatikan saya reply saudara, saya nggak pernah pakai kata singkatan. Supaya apa? Supaya saudara clear menerima apa yang saya kasih tahu sama saudara. Biasanya saya tidak pakai singkatan. BG, ya, dengan, ya kan? Itu saya nggak pakai seperti itu. Saya harus pakai clear. Karena apa? Bingung sudah, ini ngomong apa ini? Iya kan? SBY itu apa? Bekasi Presiden atau Surabaya? Kita bingung kan? Iya kan? Kan susah saudara, tebak-menebak seperti itu. Ya, jadi saya harapkan kalau saudara teks message sama kita lebih baik pakai kata walaupun panjang-panjang sedikit yang lengkap begitu saudara ya. Jadi kita juga nggak kebingungan gitu. Kadang-kadang seperti itu bisa salah tangkap, salah penerimaan. Dan itu dipakai setan itu. Loh, ini tadi kok saya terima message kayak gini, ini ada apa ini seperti ini ya, gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Dengan menggunakan spirit yang sangat tipis, yaitu spirit prasangka buruk. Tipis sekali, saudara. Jadi hati-hati ya. Kalau nggak jelas, tanya lagi. Jangan bahasa Surabayanya itu diramesi. Tahu diramesi? Dikasih nasi rames. Tahu dirames? Siapa yang dari Surabaya pasti tahu nasi rames. Jangan diramesi, jangan diduga-duga, jangan diprasangka, begitu. Kira-kira. Dikira-kira, begitu. Bukan dikura-kura, tapi dikira-kira. Jadi harus pas. Apa maksudnya? Ini jadi bikin masalah, saudara. Sehingga setan bisa mudah untuk menghancurkan kanan dan kiri. Nah, ini sebetulnya kita sudah tahu lah, karena orang Indonesia kita tahu yang namanya prinsip divide et impera, ya. Masih ingat nggak divide et impera? Divide et domba. Hah? Divide Adu domba. Ya, divide et impera itu baik kanan baik kiri dan disaling diadu, ya. Ya, itu prinsipnya Holland. Ya, jadi sudah tahu ya. Jadi hati-hati di situ. Ya, jadi hati-hati dengan motivasi. Saya akan lanjutkan. Nah, ini yang menjadi PR saudara. Kemudian kita akan baca dulu ya. Jadi kejadian 15, 13 sampai 14. Silakan Brother. Kejadian 15 ayat 13. Dia berfirman kepada Abram, "Ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melayani bangsa itu, dan bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. 14. Bangsa yang mereka layani itu akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan harta kekayaan yang besar." Ya, terima kasih. Kalau sudah lihat mengenai tadi yang kita baca ya, 400 tahun. Ya, kita fokus di 400 tahun. PR-nya kan berapa lama bangsa Israel diperbudak oleh Mesir. Ada yang ngomong 400 tahun, ada yang ngomong 430. Saya juga mendapat jawaban ada yang ngomong 200 tahun, 100 tahun, ya. Di bawah 400 atau di bawah 430. Ya. Kita akan lihat. Dan ayat-ayatnya ada juga di dalam Keluaran 12 ayat 40 sampai 41. Silakan Brother Enoch. Keluaran 12 ayat 40. Dan lama Bani Israel berdiam ketika mereka tinggal di Mesir adalah 430 tahun. 41. Dan terjadilah pada akhir 430 tahun, bahkan pada hari yang sama ini terjadilah bahwa seluruh pasukan Yahweh keluar dari tanah Mesir. Ya, terima kasih. Kita akan lihat ya. Kira-kira berapa lama Israel diperbudak di Misraim.
Seringkali kita hanya comot dari ayat-ayat itu, ada yang ngomong 400 sampai 420. Jadi begini, sebetulnya pertanyaan ini tidak ada, atau penjelasannya tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Akan tetapi untuk memperlengkapi saudara saja. Jadi tujuannya di sana ya. Jadi nggak ada lebih dari situ, supaya saudara tidak bingung saat ada orang tanya, itu katanya ayatnya bertentangan satu sama lain. Yang satu ngomong 400, yang satu ngomong 430. Lihat, kitab sucimu saja bertentangan satu sama lain. Nah, itu karena mereka nggak paham. Ya, jadi untuk mengantisipasi ya omongan-omongan yang seperti itu, ya saya kasih tahu lah jawabannya. Sebetulnya saya bisa jawab simpel, cuman harus ada dasar fondasinya. Jadi supaya saudara juga nggak terkecoh dengan orang-orang yang mau coba untuk menjatuhkan kitab suci. Ya, jadi kira-kira berapa lama Israel diperbudak Israel? Ya, kita melihat data-datanya. Data-datanya adalah menggunakan data-data usia dan data-data peristiwa. Ya, yang kita lihat, sudah bisa screenshot, nanti sudah buktikan sendiri ayat-ayatnya, sudah pasti benar, saudara. Ya, Yosef itu usia 17, dia masih ada di Kanaan. Itu Kejadian 37 ayat 2. Kemudian Yosef usia 30 tahun, dia menghadap Firaun untuk memberikan penjelasan mengenai arti mimpi Firaun yang dua itu. Yang pertama masalah lembu yang gemuk dan lembu yang kurus. Yang kedua mengenai gandum yang gemuk dan gandum yang kurus. Ya, dan lembu yang kurus makan lembu yang gemuk, akhirnya tetap kurus. Kemudian gandum yang kurus makan gandum yang gemuk, tetap gandumnya kurus. Ya, itu umur 30. Yosef wafat ya pada usia 110 tahun. Kejadian 50:22. Ya, kemudian peristiwa apa lagi? Data apa yang kita bisa dapatkan? Data yaitu di mana Israel atau Yakov bertemu dengan Firaun itu usianya 130 tahun. Saat itu kan Yakov diboyong, dibawa oleh Yosef pindah dari Kanaan menuju ke Misraim, Mesir. Itu dalam Kejadian 47 ayat 9. Kemudian Yakov itu masih tinggal selama 17 tahun, saudara. Lama loh ya, 17 tahun di Mesir. Itu ada di dalam Kejadian 47 ayat 28. Dan kemudian Yakov meninggal, wah ini usianya 147. Sorry ya, ini mesti tak betulin sebentar ini. Kurang lengkap. Usianya 130 ditambah 17, 147. Ya. Ya, jadi Yakov meninggal umur 157. Itu Kejadian 47 sampai 28. 47, Kejadian 47 pasal 47 ayat 28. Ya, nah ternyata di dalam kitab suci kita juga mencatat nama daripada suku Lewi. Nah, ini keindahannya di sini. Di mana Lewi itu punya anak keturunan beberapa, salah satunya adalah Kehat. Kemudian Kehat memperanakkan beberapa anak, dan salah satunya adalah Amram. Dan Amram juga memperanakkan beberapa anak, salah satunya adalah Moshe. Jadi usia Lewi dicatat dalam Keluaran 6 ayat 16 itu usianya 137 tahun. Usia Kehat itu Keluaran 6 ayat 18, 133 tahun. Dan usia Amram 137 tahun di Keluaran 6 ayat 20. Dan yang terakhir adalah usia Mose saat kembali menemui Firaun Ramses. Firaun Ramses ini adalah Firaun yang kejam. Ya, Firaun yang kejam. Kita harus tahu. Ya, bukan Firaun yang ada pada masa Yosef. Bukan. Jadi ini adalah Firaun yang kejam, namanya Ramses. Dan dia kembali menemui Ramses karena diutus Bapak Yahweh. Ingat, setelah Moshe bertemu dengan Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh menampakkan diri seperti api yang ada di semak belukar, dan semak belukarnya tidak terbakar. Ya, ingat ya. Dan saat itu diutus kembali Moshe kepada Ramses, dan usianya adalah 80 tahun. Ya, karena usia total Moshe adalah 120 tahun. Ya, 40 tahun Moshe ada di Misraim,
40 tahun dia menggembalakan domba milik Yitro, ya, dan kemudian kembali ke Firaun Ramses untuk minta supaya bangsa Israel dikeluarkan dari Misraim, tapi tidak mau dan diberi 10 tulah. Sudah tahu ceritanya. Ya, jadi inilah adalah data-datanya. Nah, kita akan lihat kronologinya. Tapi sebelumnya kita akan lihat urutan daripada anak-anak Yakov dulu. Yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan. Urutannya itu adalah Lea pertama kali memperanakan 4 anak, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Kemudian setelah itu, ceritanya, saudara bisa lihat di dalam Kejadian 29-30. Ceritanya, si Rahel iri. Dan kemudian Rahel kasih Bilha kepada Yakov. Supaya Bilha menurunkan anak. Ingat, ini bukan soal perzinahan ya. Ya, ini tradisi saat itu. Jadi karena Rahel mandul, maka dia minta pembantu pengasuhnya, ya, Bilha namanya, itu untuk menurunkan keturunan. Dan keluarlah anak-anak, yaitu namanya Dan dan Naftali. Lihat itu, Lea nggak terima. Nah, ya, Lea nggak terima. Dia kasih Silpa sama si Yakov. Kemudian Silpa melahirkan Gad dan Asher. Setelah itu, Lea dapat anak lagi, saudara, yaitu Isakar dan Sebulon. Dan setelah itu stop. Ya, setelah Sebulon, setelahnya ada satu lagi, itu Dina. Nggak dihitung ya. Dan setelah itu Rahel keluar Yosef. Ya, Rahel melahirkan Yosef setelah lahirnya Sebulon. Jadi kalau kita ambil jarak waktu antara kelahiran Lewi dan Yosef, itu adalah ada waktu jarak waktu 8 generasi, 8 jarak kelahiran dari Lewi, Yehuda, dan dari Dan, kemudian ke Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Sebulon, dan Yosef. Saya mau tanya sebentar, ada yang di sini anaknya 5? Ada? Ada yang 5? Oke. Ada di sini anaknya 4? Oh, 4. Oke. Kalau gitu saya mau tanya. Ada, Pak. Saya mau tanya. Oh iya, nanti saya tanya 2 aja. Ibu Sinta dan Pak Steven. Antara anak pertama dan anak kedua, anak ketiga, anak keempat, perbedaan usianya berapa lama? Berapa tahun? Mic-nya harus dibuka. Ada yang 1 tahun, ada yang 10 tahun, Pak. Ada yang 5 tahun. Jaraknya jauh-jauh. Jadi 1, 5, sama 10. Ya, oke, terima kasih. Kalau Pak Steven, gimana Pak Steven? Anak pertama sama anak kedua itu beda setahun. Setahun, oke, terus. Anak kedua, anak ketiga itu bedanya 4 tahun. 4 tahun, oke, terus? Ya, anak ketiga, keempat itu bedanya 5 tahun. 5 tahun? Iya. Nah, terus? Udah selesai, 4. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Oh iya, betul. Jadi bedanya 1 tahun, terus kemudian bedanya berapa lagi? Beda 4 tahun sama 5 tahun. Oke, jadi 1 tahun, 4 tahun, sama 5 tahun. Ya, kita ambil rata-rata saja. Ya, ambil rata-rata, ya. Kira-kira ambil setiap 2 tahunan. Ya, setiap 2 tahunan. Ya, terima kasih untuk semua bantuan jawabannya. Kita ambil rata-rata 2 tahunan. Kalau diambil 2 tahunan, jadi antara Lewi dan Yosef itu ada sekitar 16 tahun. Beda usianya. Ya, ini kita ambil rata-rata, kira-kira begitu lah ya. Ya, jadi rata-rata itu kan plus minus ya. Jadi 16 tahun ya. Jadi antara Lewi dan Yosef itu perbedaannya 16 tahun. Nah, kalau kita lihat, saudara perhatikan. Saat usia Yosef 17 tahun, dia menerima mimpi dari Bapa Yahweh. Betul ya? Tidak lama kemudian dia dimasukkan lubang sumur gara-gara mimpinya itu kan oleh saudara-saudaranya. Ya, kita sudah tahu lah ceritanya. Ya. Nah, saat usia Yosef 17 tahun, maka Lewi usianya berapa? Berdasarkan 8 jarak waktu hamil antara Lewi dan Yosef 16 tahun, maka usia Lewi dan Yosef itu bedanya 16 tahun. Jadi kalau usia Yosef 17 tahun, maka ditambah 16 jadi 33.
Jadi saat Yosef usianya 17 tahun, Lewi usianya 33 tahun. Saat Yosef umur 30 tahun, dia menjelaskan mimpi daripada Firaun, usia Yosef 30 tahun, maka usia Lewi 46 tahun, karena ditambah 16, ya. Nggak susah kan? Ini perkiraan semua ya. Tapi perkiraan yang sangat mendekati ya, bukan perkiraan yang ngawur ya. Jadi kita harus paham. Kemudian, Yosef ya bertemu dengan saudara-saudaranya, itu adalah 7 tahun setelah Yosef menginterpretasikan, menjelaskan mimpinya kepada Firaun. Ya, kenapa? Karena bukan 7 tahun, mohon maaf, 9 tahun. Ya, 9 tahun, bukan 7 tahun. Kenapa? Karena masa kelimpahan itu 7 tahun, masa kelaparan 7 tahun. Ya, dan di dalam Kejadian 45 ayat 11, tolong dibaca, Brother Eno. Kejadian 45 ayat 11. Dan aku akan menunjang hidupmu di sana karena kelaparan ini masih 5 tahun lagi, supaya engkau tidak berkekurangan, engkau dan seisi rumahmu dan semua milikmu. Ya, terima kasih. Jadi pada saat Yosef ketemu dengan saudara-saudaranya, saya masih ingat ya ceritanya ya, di mana satu dipasukkan penjara terlebih dahulu, itu saat itu Yosef usianya 39 tahun. Karena apa? Dikatakan bahwa Yosef minta supaya saudara-saudaranya bawa papanya, yaitu Yakov, ya. Dikatakan, Yosef mengatakan, kelaparan ini masih 5 tahun lagi. Totalnya kan 7 tahun. Berarti baru jalan 2 tahun kan? Ya, dan masa kelimpahan kan sudah berlalu, 7 tahun. Jadi 7 ditambah 2 kan? Jadi 9. Jadi Yosef umurnya 39 tahun, Lewi umur berapa? 55 tahun. Nah, anggaplah perjalanan dari saudara-saudaranya untuk menjemput si Yakov itu 1 tahun, anggaplah. Jadi saat Yosef usianya 40 tahun, dia ketemu sama papanya, Yakov. Dan saat itu usia Lewi adalah 56 tahun. Di tahun yang sama, ya, setelah ketemu dengan Yosef, Yakov ketemu dengan Firaun, ya, ditemukan dulu, minta izin, kulo nuwun, begitu ya. Karena Yosef akan taruh keluarganya di tanah Goshen, ya kan mesti permisi dulu, saudara, kulo nuwun dulu kan, ya kan. Nah, Yakov ditulis usianya 130 tahun saat itu, dan usia Yosef 40 tahun, usia Lewi 56 tahun, ya benar ya. Nah, Yakov masih tinggal 17 tahun di Mesir, di Misraim. Jadi total usia Yakov mati di Mesir 147 tahun, karena 130 ditambah 17, 147. Ya, Kejadian 47 ayat 28. Dan Yakov hidup di tanah Mesir 17 tahun, sehingga hari-hari Yakov, maksudnya usia Yakov seluruhnya, tahun-tahun hidupnya adalah 147 tahun. Nah, Yakov mati 147 tahun, maka Yosef umurnya adalah 57 tahun. Karena apa? Karena 40 ditambah 17. Usia Yosef saat ketemu dengan papanya adalah umur 40, ditambah 17 tahun lagi, mati, meninggal, wafat maksudnya ya. Si Yakov berarti 40 ditambah 57. Usia Yosef 57 tahun saat kematian Yakov. Usia Lewi adalah beda 16 tahun, jadi 57 tambah 16 adalah 73. 73 tahun. Ya, kita paham dalam hal itu. Perhatikan usia Lewi. Ya. Nah, sekarang kita masuk di usia Lewi. Yosef mati matinya ya itu pada usia 110 tahun. Ya. Saat Yosef mati 110 tahun, Lewi masih hidup, saudara. Ya, dan usia Lewi adalah 126 tahun. Kan beda 16. Ya kan? Karena apa? Karena Lewi matinya umur 137 tahun. Ya. Nah, anggaplah di saat kematian Yosef ada satu peristiwa, yaitu di dalam Keluaran 1 ayat 8. Silakan, Brother. Keluaran 1 ayat 8. Lalu berkuasalah seorang raja baru atas Mesir yang tidak mengenal Yosef. Ya, terima kasih. Jadi, Raja Firaun saat Yosef itu tidak sama dengan Raja Firaun
saat setelah kematian Yosef terjadi penyerangan, ya. Raja Firaun saat Yosef, generasinya itu dikalahkan oleh raja baru. Ya, dikatakan tidak mengenal Yosef. Padahal kita harus tahu ya, generasi after generasi, saat Firaun, generasi Firaunnya Yosef, itu mereka kenal Yosef. Tapi aneh di sini, raja baru Mesir juga pakai kata Firaun, tidak kenal Yosef. Kenapa? Ini karena dari negara lain, negara dari bangsa lain, dari entah dari mana. Jadi dikalahkan. Ya. Nah, saat itu ambillah satu titik di mana saat kematian Yosef, kemudian raja baru ini berkuasa. Nah, jadi saat itu Lewi belum mati karena matinya umur 137 tahun. Jadi masih ada kurang lebih sekitar 11 tahun di mana Lewi mengalami kekuasaan daripada raja baru ini. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana perhitungan keturunan. Menurut saudara perhitungan keturunan seperti ini enggak? Begitu Lewi 137 tahun mati diganti Kehat. Kehat 133 tahun mati diganti Amram. Amram 137 tahun mati diganti Moshe. Kira-kira demikian enggak menurut saudara? Iya, Pak. Tidak, Pak. Kalau Tidak, menurut Pak. saya, Tidak, Pak. Yang betul adalah tidak. Ya, harus dikurangi, Pak. Iya, pada saat mati ya, bukan saat itu kemudian anaknya lahir, kan sulit saudara, kan sudah sangat-sangat tua sekali. Ya, tapi sebelum kita jawab pertanyaan itu, saya ingin coba tunjukkan kepada saudara. Jika perhitungannya benar seperti di atas, jika ya, maka ingat tadi Lewi usia 11 tahun sudah di bawah pemerintahan Raja Mesir baru. Ya, 11 tahun ya, dia ada ya. Jadi ngitungnya mulai dari mana? Dari Lewi yang sisa 11 tahun itu saja. Dan itu ditambah Kehat 133 tahun, ditambah Amram 137 tahun, ditambah Moshe 80 tahun. Kalau kita jumlah semua, 11 tambah 133, tambah 137, tambah 80, itu totalnya 361. Ya, dan itu dihitung sejak pemerintahan Raja baru Mesir sampai Israel keluar dari Mesir. Jadi kurang dari 400 tahun sama 430 tahun. Kurang, saudara. Ya, total perhitungan ini aja kurang, saudara. Nggak sampai 400 tahun, ya Mesir apa itu namanya? Menjajah, bukan menjajah ya maksudnya. Apa itu ya? Apa itu namanya? Berbudak. Berbudak, Pak. Memperbudak ya, terima kasih. Memperbudak ya. Mesir memperbudak Mesir. Mesir memperbudak Israel, ya. Itu berarti dari perhitungan ini saja, itu sudah nggak masuk 400 tahun. Apalagi 430 tahun, nggak masuk, saudara. Ya, hitungannya cuma 361, saudara. Nah, kalau perhitungannya seperti di atas, tapi kalau perhitungannya gini bagaimana? Jadi Lewi yang umurnya 137 tahun, pada tahun tertentu, Lewi melahirkan Kehat. Ya, jauh sebelum kematiannya. Kemudian Kehat pada tahun tertentu melahirkan Amram jauh sebelum kematiannya. Kemudian Amram melahirkan Moshe jauh sebelum kematiannya. Ya, mana yang benar? Atas atau bawah menurut saudara? bawah. Bawah, Pak. Bawah, Pak. Yang bawah itu lebih masuk akal, saudara. Masa Lewi mau mati habis gitu melahirkan anak, kan nggak mungkin, saudara. Istrinya kan juga sudah sangat tua sekali, saudara. Iya kan? Nah, jadi yang sangat memungkinkan adalah perhitungan yang bawah. Nah, kita lihat. Kira-kira manusia maksimum punya anak saat itu usia berapa? Kira-kira. Anggap rata-rata. Kita anggap 30 tahun lah. 30. Maksimum. Kita nyontoh Abraham aja dah. Ya, kita nyontoh Abraham. Abraham 100 tahun. Ya, punya anak Isa kan? Ya, ini maksimum ya. Jadi perhitungan saya maksimum, nggak minimum, maksimum. Nah, kalau di situ kita bisa lihat, kalau Lewi umur 100 tahun memperanakkan Kehat, kemudian Kehat yang umurnya 133 tahun, pada usia 100 tahun, Kehat memperanakkan Amram. Amram usia totalnya 137 tahun, pada umur 100 tahun dia memperanakkan Moshe, maka perhitungannya adalah seperti demikian, saudara. Ingat, satu hal sebelum saya masuk di dalam jawaban, usia Kehat saat Yosef wafat, itu adalah
26 tahun. Dihitung dari mana? Dihitung dari usia Lewi. Jadi Yosef wafat 110 tahun, ingat Lewi usianya ditambah 16 tahun, yaitu 100 ditambah 110 tahun usia Yosef ditambah 16 tahun adalah 126 untuk Lewi. Dan ingat ya bahwa kita pakai perkiraan Lewi memperanakkan Kehat itu umur 100. Berarti usia Kehat saat itu adalah 26 tahun. Dan disitulah dimulainya Raja Baru. Ya, Raja Baru itu dimulai. Tapi ingat, Raja Baru ini masih belum menindas Israel. Belum. Ya, belum. Nanti beberapa tahun kemudian. Tapi kita hanya perkiraan. Jadi usia Kehat 26 tahun. Jadi perhitungannya adalah maka Kehat yang jumlah usianya 74 tahun. Karena 133 dikurangi 26 dan dikurangi 33. Kenapa dikurangi 33? Ingat, usia memperanakkan kan 100 tahun. Dan usia kematiannya kan 133 tahun. Berarti kan 33 tahunnya kelebihan. Ya, jadi diambil yang sisanya. Jadi 133 dikurangi 26 dikurangi 33 itu adalah 74. 74 tahun adalah masa Kehat mengalami Raja Baru, ditambah Amram usianya 137 karena melahirkan Mose, dipotong 37 tahun karena 100 tahun memperanakkan Mose, jadi hanya 100 yang dihitung, dan kemudian Mose dihitung yaitu 80. Ya, karena apa? Mose 80 pada usia 80 kembali menghadap Ramses. Ya. Dan kalau dihitung 74 tambah 100 tambah 80 totalnya maksimum ya Israel diperhamba oleh Misraim oleh Mesir itu adalah 254 tahun. Ya, ini perkiraan maksimum. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi perhitungan yang di atas adalah 300 sekian, yang sekarang adalah 254. Semuanya di bawah 400 dan di bawah 300. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kok angka 400 keluar dan mengapa angka 430 keluar? Ini jawabannya, saudara. Di dalam Galatia 3:17. Ya, ini untuk melihat mengapa ada angka 430. Silakan Brother Enoch untuk membaca. Galatia 3 ayat 17. Dan aku mengatakan ini, Torah yang muncul 430 tahun kemudian tidak dapat membatalkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh Elohim di dalam Hamasya hingga meniadakan janji itu. Ya, terima kasih. Jadi, di akhir 430 itu Torah muncul. Maksudnya ayat ini begitu. Dan kita lihat awalnya di mana? Awalnya adalah perjanjian yang telah disepakati. Nah, perjanjiannya perjanjian yang mana? Nah, kita lihat perjanjiannya pertama kali yang dibuat oleh Elohim Yahweh kepada Abraham dan disepakati oleh Abraham itu kapan kira-kira? Pada peristiwa apa? Menurut saudara, pada peristiwa apa? Perjanjian pertama. Perjanjian yang mana? Yang disepakati oleh Elohim dan Abraham. Sunat. Waktu Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim. Ya, terima kasih, Brother Henry. Terima kasih. Ya, jadi itulah jawabannya, saudara. Ya, jadi saat dia disuruh keluar dari Ur Kasdim, ya, itulah mulai dihitung 430 tahunnya itu di situ, saudara. Ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Silakan Brother Enoch untuk baca. Kejadian 12 ayat 1. Dan Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan jadilah berkat. 3. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. 4a. Lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Ya, terima kasih. Ayat ini menyatakan kesepakatan. Mengapa? Yahweh berfirman, Abraham taat. Ingat ya, kalau Yahweh berfirman, Abraham tidak pergi, itu bukan kesepakatan. Nggak bisa lihat? Jadi Yahweh berfirman, keluarlah kamu dari negerimu
4a, lalu pergilah Avram. Itu sepakat. Saya bisa lihat, jadi Bapak Yahweh berfirman, Abraham sepakat. Nah, inilah kesepakatan yang dikatakan di dalam Galatia 3:17. Perjanjian yang telah disepakati. Saya bisa lihat, ini lamanya 430 tahun. Nah, bagaimana dengan yang 400 tahun, Pak? Nah, untuk yang 400 tahun itu penjelasannya di Kisah Rasul 4 ayat 4-7. Silakan, Brother. Kisah Para Rasul 7 ayat 4. Maka sesudah keluar dari negeri orang Kasdim, ia tinggal di Haran. Lalu setelah ayahnya mati, Elohim memerintahkannya pindah ke negeri yang sekarang kamu diami ini. 5. Tetapi di sini pun dia tidak memberikan warisan kepadanya, bahkan sejengkal tanah pun tidak. Namun dia berjanji akan memberikannya sebagai milik kepada keturunannya, walaupun waktu itu ia tidak memiliki anak. 6. Elohim juga berfirman bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan akan diperbudak serta ditindas selama 400 tahun. 7. Tetapi Elohim juga berfirman, Aku akan menghukum bangsa yang memperbudak mereka. Sesudah itu mereka akan keluar dan beribadah kepadaku di tempat ini. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, ayat 6 perhatikan. Elohim juga berfirman bahwa keturunannya siapa? Keturunan Avram akan menjadi pendatang di negeri asing. Ayat 5 dijelaskan bahwa saat itu belum punya anak. Ia tidak memiliki anak. Abraham belum punya anak. Jadi Elohim juga berfirman, ayat 6, keturunannya. Jadi saat dia punya anak, itulah dihitung 400 tahun. Jadi sejak kelahiran Ishak, kurang lebihnya segitu, sampai Moshe menerima Torah, itulah 400 tahun. Paham ya di sini ya? Jadi Israel perbudak oleh Misraim itu hanya maksimum 300 tahunan lebih. Nggak sampai 400, kita sudah lihat di atas. Bahkan kurang dari 300 tahun. Jadi inilah penjelasan antara 400 dan 430 tahun. Ya, jadi paham. Ini supaya saudara tidak terkecoh dengan orang-orang yang menyatakan, ini lihat, kitab sucimu aja bertabrakan satu sama lain. Yang satu ngomong 400 tahun, yang satu ngomong 430 tahun. Ya, karena mereka nggak paham. Saudara dapat kekayaan dari Bapak Yahweh. Saudara paham kan? Inilah maksudnya 430 tahun itu dihitung dari sejak keluarnya Avram dari Haran, ya, sejak menerima perjanjian itu, sejak Elohim berfirman, dan sampai di Moshe menerima Torah, dan kemudian yang 400 tahun adalah saat Ishak keturunannya, ya, sampai Moshe menerima Torah itu 400 tahun, ya, paham. Baik, ini bagian yang terakhir. Kita baca dulu Kejadian 15 ayat 17. Silakan. Kejadian 15 ayat 17. Saat matahari telah terbenam dan hari telah menjadi gelap, tampaklah sebuah perapian yang berasap dan sebuah sulu yang berapi melintas di antara potongan-potongan daging itu. Ya, terima kasih. Menurut saudara, kira-kira unik deh. Saya yakin ini unik. Mengapa? Ingat bahwa ini bukan mezbah seperti mezbah biasa. Ya, jadi saudara perhatikan, persembahannya dibelah jadi dua, dihadapkan satu sama lain. Dan Avram saat itu ngantuk dan ya turun kegelapan, capek, dan tiba-tiba yang terlihat ada apa? Ada suluh itu obor yang berapi melintas. Jadi obornya itu jalan sendiri, saudara. Saudara bisa bayangkan. Jadi obor tanpa ada sesuatu yang megang secara mata kasat, tiba-tiba jalan sendiri di tengah-tengah potongan-potongan daging. Saudara bisa lihat, ya. Jadi jalan sendiri, obor jalan sendiri, begitu loh, saudara. Ya, bukan ada orang atau Avram yang pegang jalan-jalan, tidak. Jadi obornya itu melayang-layang.
Ini tanda apa? Ini tanda bahwa persembahan daripada Avram itu diterima oleh Elohim Yahweh. Ya. Dan setelah peristiwa obor yang jalan-jalan sendiri itu, ya, inilah ayat yang menyatakan bahwa persembahan yang dijaga oleh Avram supaya tidak dimakan oleh burung-burung buas yang tadi di atas dijelaskan, yang telah dijaga dengan baik, ya, itu diterima, ya. Nah, diterima oleh Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh berfirman, ya, inilah yang dinyatakan, ya, inilah yang dinyatakan, yaitu di dalam Kejadian 15 ayat 18. Silakan, brother. Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Yahweh telah membuat sebuah perjanjian dengan Abram dengan berfirman, Aku telah memberikan negeri ini kepada keturunanmu, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, jadi pada hari itu Yahweh membuat sebuah perjanjian lagi dengan Avram. Ya, dibuat satu perjanjian lagi. Dikeluarkan satu firman lagi. Ini tanda bahwa korban daripada Avram itu diterima oleh Bapa Yahweh. Ya, jawabannya diberikan. Tadi kan Avram minta, saudara. Bagaimana aku cara mengetahuinya? Nah, ini dikasih tahu. Berarti kan diterima, saudara. Ya, berarti diterima. Nah, saya mau tanya ini sama Brother Brisco. Karena dia pernah ke Israel. Selain Brother Brisco, ada yang pernah ke Israel lagi nggak? Ya. Ya, Brother Brisco, saya mau tanya sama Brother. Ya, sudah pernah pergi ke daerah paling selatannya Israel nggak? Paling selatan di Israel. Iya. Eilat nih. Iya. Pernah ke Eilat, pernah ke Timnah. Oke. Di situ ada sungai Mesir nggak? Sungai Mesir. Sungai Mesir. Oh, kalau itu saya belum pernah sampai ke sana. Ya, langsung ke Jordan. Ya, terima kasih jawabannya. Sekarang Brother Brisco pernah naik paling utara Israel nggak? Pernah di Hermon. Hermon, betul. Di sana ada sungai Efrat tidak? Ada. Ada sungai Efrat? Ada. Namanya betul sungai Efrat? Iya, ya. Iya. Dipastiin dulu. Tidak ada. Nggak ada. Iya. Oh, dikasih. Sungai Efrat itu masih jauh ke atas lagi. Baik, Pak. Oh, iya. Baik. Terima kasih untuk jawabannya. Ya. Jadi saya akan berikan gambarnya. Ya. Nggak masalah sih. Ya, mungkin ada satu sungai yang dinamakan Efrat, tapi sebetulnya bukan sungai Efrat itu maksudnya. Ya. Jadi supaya tidak terjadi misunderstanding. Kalau kita lihat janji Bapak Yahweh kepada Avram dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, itu di mana? Soal perhatikan. Sungai Mesir itu adalah sungai Nil sebelah kiri. Sungai Efrat itu sebelah kanan. Itu daerahnya Iran sama Irak, lewat situ, saudara. Jadi sungai Efrat itu nggak lewat Israel. Ya. Nah, kalau saya perhatikan tadi, Israel now sekarang itu cuma segitu, saudara. Yang saya lingkari itu merah kuning itu, saudara. Padahal janjinya apa? Janjinya Bapa Yahweh kepada Avram, kamu akan memiliki negeri ini dari sungai Nil, sungai Mesir, sampai sungai Efrat. Sudah bisa lihat? Porsinya sudah bisa lihat? Apakah sudah digenapi? Ternyata jawabannya adalah belum digenapi. Ya, belum digenapi sampai hari ini. Sampai hari ini
itu adalah peta seperti ini. Israel itu hanya kecil saja. Ya, padahal janji Bapa Yahweh itu dari sungai Mesir, sungai Nil, sampai sungai Efrat. So bisa bayangkan. Dari apa yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh, tanah perjanjian yang dijanjikan Bapa Yahweh kepada Abraham itu kita bisa lihat kira-kira gedenya seperti ini, saudara. So bisa bayangkan, itu mencakup Syria, hampir 2/3-nya, mencakup Irak setengahnya, mencaplok di daerahnya Jordan, juga mencaplok daerah Lebanon, dan sampai ke daerah Mesir, dan juga masuk di dalam daerah Saudi Arabia bagian utara. Ini adalah janji Bapa Yahweh. Jadi tanah perjanjian yang sekarang itu belum maksimum. Belum maksimum. Tapi janjinya sudah ada. Kira-kira Bapa Yahweh akan menggenapi atau tidak? Pasti menggenapi. Pasti menggenapi. Jadi tidak akan ada yang terbuang. Kalau dia sudah berjanji kepada Abraham, dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, itu pasti akan terjadi. Masalahnya kapan? Nah, iya kan? Masalahnya kapan? Nah, Kerajaan 1000 tahun, Pak. masalahnya itu ada di dalam Yehezkiel 47 sampai 48. Itu dijelaskan Yehezkiel 47 sampai 48 itu ada pembagian yang lebih luas. Ya, untuk suku-suku dan juga untuk daerah bangsa-bangsa. Tapi bagaimanapun juga daerahnya lebih luas dari Israel yang sekarang. Lebih luas. Ya, lebih luas. Jadi ini ada di Yehezkiel 47 sampai 48. Itu bercerita mengenai nanti kerajaan 1000 tahun. Tidak lama lagi. Saya bisa lihat Israel akan mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Israel, yaitu adalah kerajaan 1000 tahun. Saya sudah bawakan mengenai materi itu, bahwa kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Saudara cari di situ. Ya, jadi kerajaan Israel itu, kerajaan 1000 tahun itu bukan kerajaan Kristen, saudara. Salah besar. Ya, salah besar, salah konsep. Kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Itu sangat jelas. Haleluya. Hari ini kita sudah hampir mencapai 6000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Karena itu tidak lama lagi kita akan masuk dalam rapture. Kita sudah ada di 3,5 tahun cycle Shemitah yang pertama. Ya, jaga-jagalah, masuklah di dalam pintu yang benar, yaitu Yeshua Mashiach. Siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu jangan stop sampai di sana, masuk dalam baptisan di dalam nama Yahweh, nama Yeshua Mashiach dan Ruah Yahweh Elohim, belajar lafaz Elohim, ya, penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim sampai terangkat dalam rapture. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Shalom.